di Pringsewu. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Sumatera Lintas Barat, kilometer 39, Desa Sidoarjo, Pringsewu pada Minggu pagi. Yang mau ada ke Pemda tuh. Kecelakaan melibatkan mobil truk dari arah Tanggamus menuju Pringsewu dengan mobil pickup dari arah berlawanan. Kedua mobil rusak berat. Dari hasil pemeriksaan olah TKP polisi, kecelakaan berawal saat mobil pickup yang dikemudikan oleh Bebet Santoso kehilangan kendali saat akan menyalip motor. Mobil yang sudah berada di jalur lawan kemudian bertabrakan dengan mobil truk dari arah depan yang dikemudikan oleh Muhammad Yasir. 3 orang dari satu keluarga di dalam mobil pickup berikut pengemudi truk terluka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Di lalu lintas di kilometer 3940, tepatnya di Desa Sidoarjo, Kecamatan Pringsewu, antara mobil truk dan antara dengan mobil pickup. Kemudian dari mobil pickup tersebut dari arah Gadirejo hendak menuju Pringsewu. Mobil truk tersebut dari arah Pringsewu hendak menuju Gadirejo. Kemudian mobil pickup tersebut hilang kendali, kemudian membentur di bagian badan mobil truk. Dan kemudian akhirnya kami olah TKP di kilometer 3940. Setelah sempat dirawat di rumah sakit selama 4 jam, Bebet Santoso dari pihak pengemudi pickup meninggal dunia. Korban mengalami luka berat di bagian kaki dan kepala. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Para pencuri kini sudah tidak pilih-pilih lagi lokasi targetnya. Jumat dini hari, 2 orang terekam kamera CCTV saat mencuri motor di sebuah pondok pesantren di Bandar Lampung. Hanya dalam hitungan menit, para pencuri berhasil menggasak motor milik santri ketika suasana sepi dan hujan. Lokasi pencurian adalah pondok pesantren Riyadus Solihin di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur. Kedua pencuri terlebih dahulu mengamati sekitar. Setelah merasa aman, satu pencuri masuk ke areal parkir Ponpes dan rekannya menunggu di luar. Setelah merusak kontak, keduanya membawa kabur motor bernomor polisi B3032CKJ. Korban baru menyadari motornya hilang saat akan menunaikan sholat subuh. Kedua pencuri leluasa mondar-mandir dan masuk areal Ponpes karena suasana hujan deras. Pas lagi hujan, pada tidur semua ya kan, yang jaga juga kebetulan lagi lalai tidur. Nah, kemudian malingnya masuk mengambil sepeda motor yang ada di sini milik saya, yaitu motor Yamaha Vixen 2013. Itu kalau kan pelaku sempat terekam CCTV ya? Iya. Itu berapa orang jumlahnya? Itu pelakunya ada 2 orang, satu bawa motor satu motor, ngintai dia, habis itu yang satunya masuk ngambil. Kasus pencurian motor sudah dilaporkan korban ke pihak kepolisian sektor Tanjung Karang Timur. Polisi masih mengidentifikasi para pencuri dari rekaman CCTV yang sudah dijadikan barang bukti. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Banjir yang telah terjadi selama 2 hari di Desa Labuhan Permai, Simpang Pematang, Mesuji belum surut. Minggu siang, banjir masih merendam rumah dan jalan desa. Ketinggian banjir masih sekitar 20 cm. Aktivitas warga terganggu akibat jalan terendam. Tak jarang motor yang dikemudikan warga mogok saat berusaha menerjang banjir. Selain Desa Labuhan Permai, banjir juga merendam puluhan hektar perkebunan karet dan sawit di Kecamatan Wai Serdang, Mesuji. Menurut petugas BPBD, banjir disebabkan oleh telah mendangkalnya Sungai Wai Mesuji sehingga tidak mampu menampung debit air hujan saat hujan lebat. Dampak dari hujan deras semalam, ya, banjir ini menimbulkan 15 rumah terendam dan Udah dievakuasi Pak barang-barang itu? ini mulai dievakuasi ya untuk yang terdampak banjir ini, hingga kami akan melaksanakan evakuasi ke rumah-rumah yang tidak terdampak banjir atau tempat saudara-saudara yang terdampak banjir ini. Dari data pihak BPBD Mesuji, 15 rumah terendam banjir. Sebagian besar warga telah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Warga meminta pemerintah Kabupaten Mesuji segera melakukan normalisasi sungai agar bencana banjir tidak terulang terjadi.
Aris Susanto melaporkan dari Mesuji. Polisi dan Pemkab Tulang Bawang Minggu siang membuka segel bangunan gereja Pentakosta Unit 2 di Desa Banjar Agung, Tulang Bawang. Penyegelan dibuka setelah disepakati bahwa bangunan tidak akan lagi digunakan untuk tempat peribadatan umat Kristiani, melainkan diserahkan ke pihak Pemkab Tulang Bawang. Gereja Pentakosta sebelumnya disegel oleh warga karena keberadaannya tidak memiliki izin sesuai peraturan pemerintah tentang pendirian tempat ibadah. Pada sore ini sesuai kesepakatan kami bersama, baik itu Pak Imron maupun Pak Sinutar, hari ini kita melepas kayu yang dipalang di pintu gereja. Ya, tanggapan saya sangat antusias sekali, sangat membangun sekali. Ya, karena inilah kebijakan pemerintah yang betul-betul membuat masyarakat Tulang Bawang ini semakin suka akan pemerintahan Pemda Tulang Bawang. Pemkab Tulang Bawang akan memfungsikan bangunan ini untuk kepentingan sosial. Namun rinciannya akan dibahas dengan aparatur Kecamatan Banjar Agung. Bisa apresiasi, mudah-mudahan ini bisa menjadi awal yang baik lah untuk kerukunan umat beragama. Soal-soal lain nanti kita tindak lanjuti semua. Ya. Penyegelan gereja di Unit 2 Banjar Agung Tulang Bawang tersebut terjadi pada 25 Desember 2021. Warga menyegel bangunan karena awalnya oleh pemiliknya akan digunakan untuk rumah tinggal. Namun pada hari raya Natal lalu, bangunan digunakan untuk tempat ibadah. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.